Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihah wa liwajhika khalisah wa ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis bab kata. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah anugerahkan kita siang hari ini ilmu yang bermanfaat insyaallah. Mari kita mulai majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan 8 ini, ibu-ibu semua, selain kita akan menterjemah perkata sebagaimana biasa, kita juga di halaman berikutnya akan dilatih tentang mufrad dan jamak taksir, ya. Mufrad dan jamak taksir. Ya, mufrad itu tunggal dan jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Selain itu, kita hari ini insya Allah dikenalkan juga dengan dhamir yang bertemu dengan fi'il. Ya, dhamir yang bertemu dengan fi'il. Yang secara umum dhamir itu merupakan objek dari fi'il yang bertemu dengannya. Nanti kita akan bahas itu dan insya Allah ini mudah. Ya. Baik, sebelum kita ke situ seperti biasa, satu orang satu baris. Di sini ada berapa 15 ya. Ada beberapa yang izin menyimak, berarti saya kebagian deh baris pertama ya. Baris pertama saya, kemudian yang kedua sebagaimana tertulis di sini Bunda Kia, baris 3 Bu Sukarti dan seterusnya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyam. Uhilla dihalalkan. Ibu-ibu semua, perhatikan di sini uhilla adalah fi'il madhi. Pasif, ui. Lihat harokatnya itu. Uhilla, ui. Pasif, dihalalkan. Kalau aktif menghalalkan, bahasa Arabnya ahalla. Saya ulangi, fi'il madhi aktif, ahalla. Harokatnya fathah semua tuh ya. Ahalla, tulisannya persis sama seperti ini. Cuma harokatnya saja ya. Ahalla fil mudhari'nya yuhillu. Ya, menghalalkan. Nah, di sini kita rubah menjadi ui sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan. Ui, u di awal, i sebelum akhir, dari ahalla menjadi uhilla. Nah, jadi dihalalkan. Uhilla lakum, dihalalkan lakum bagi kalian. Apa yang dihalalkan? Lailatus Syam. Kapan tuh dihalalkannya? Lailatus Syam, lailah malam asyam puasa. Malam puasa. Puasa yang dimaksud adalah puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Lailah ya. Makanya Lailah biasanya kalau anak yang namanya Laila atau ibu yang namanya Laila biasanya lahirnya malam-malam tuh. Nah, di sini Lailatus Syam, malam puasa. Apa yang dihalalkan? Ar-rafath. Rafath secara bahasa artinya sesuatu yang tabu, sesuatu yang buruk. Ya, secara bahasa, secara harfiah, sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tabu, itu disebut dengan rafath. Kata-kata yang tidak baik itu juga rafath. Perilaku yang tidak baik disebut rafath. Secara umum rafath itu begitu tuh ya. Tetapi maksud rafath di sini adalah hubungan suami istri ya. Tertulis tuh ya jima ya. Jadi rafath secara bahasa bisa perkataan maupun perbuatan yang tidak baik.
Baik, ila nisaikum kepada nisa wanita-wanita, maksudnya istri-istri kum kalian. Jadi kalau digabung wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian malam puasa Ramadan. Maksudnya apa yang dihalalkan? Berbuat jima ila nisaikum kepada wanita-wanita kalian, istri-istri kalian. Hunna mereka jamak. Baik, saya sampai situ. Dilanjut oleh Ibu Sukarti baris kedua. Tafadhali, silahkan. Bunda ya? Oh, sorry. Bunda nomor nomor 1 2. Saya langsung fokus kedua. Sorry, Bun. Mangga, Bunda. Libasun pakaian. Iya. Lakum bagi kalian dua kata. Lapeskum li ya tadi. Wa antum dua kata. Wa artinya dan, antum kalian. Libasun pakaian. Lahunna bagi mereka perempuan. Iya. Kalau digabung, Bun, gimana tuh, Bun? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kira-kira gimana tuh? Mereka perempuan adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka perempuan. Lanjut ya. Alima mengetahui, telah mengetahui. Betul. Ya. Allah annakum sesungguhnya kalian kuntum adalah kalian. Iya. Syukran Bunda Kia Ahsanti. Alimallah, Allah telah tahu ya, annakum kuntum, sesungguhnya kalian. Syukran. Dilanjut oleh Ibu Sukarti. Silakan. Ahsanun, bersikap tidak jujur. Ya. Anfusakum dua kata. Anfus diri-diri, kum kalian. Fataba, fa maka, taba bertaubat. Betul. Bertaubat. Ada ala setelahnya itu. Masih ingat? Fataba alaikum, atas kalian. Maaf saya potong Ibu Sukarti. Ibu-ibu semua, sebentar, saya tuliskan ya. Taba itu artinya bertaubat. Lihat di layar. Taba artinya bertaubat. Sebentar. Taba artinya bertaubat. Ya. Tapi kalau taba setelahnya ada ala, artinya menerima taubat. Di layar ya. Taba'ala. Mana? Ini dia. Tuh lihat. Taba saja artinya bertaubat. Tapi kalau taba'ala artinya menerima taubat. Diperhatikan lagi. Taba saja itu berarti hamba. Karena hamba bertaubat dong. Ya. Tapi kalau taba'ala itu bukan hamba, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Misalnya taba Muhammadun. Taba Muhammadun. Taubatan nasuha misalnya. Kira-kira artinya apa tuh? Taba Muhammadun taubatan nasuha. Muhammad bertaubat. Muhammad bertaubat nasuha. Iya, Muhammad bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Itu dia. Taubatan nasuha, nasuhanya tidak perlu saya tulis. Taba Muhammadun taubatan atau nasuha. Muhammad telah bertaubat dengan taubat nasuha. Nggak ada alanya itu. Berarti hamba yang bertaubat Muhammad. Gitu ya. Tapi kalau taba di bawahnya, contohnya misalnya, saya copy dulu. Nih lihat. Taba ala Muhammadin.
Kalau begitu kira-kira artinya apa tuh? Silahkan. Kalau taba ala Muhammadin, kira-kira artinya apa? Muhammad menerima taubat. Allah, Allah menerima taubat Muhammad. Nah, lebih tepatnya itu. Allah atau dia di dalam taba kan ada domir tuh, ya kan? Huwa, dia. Dia menerima taubat Muhammad. Kelihatan ya? Ya, Domirnya tadi mana, Ustaz? kenapa? Domirnya tak. Taba kan fi'il madhi domirnya huwa. Huwa. Oh, Masih asli. Jadi dianya siapa? Ya, yang menerima taubat pasti Allah gitu. Jadi taba ala Muhammad berarti artinya dia menerima taubat Muhammad. Ya, atau kalau lebih jelas lagi, kalau misalnya redaksinya begini lebih jelas lagi nih. Taballahu ala Muhammadin. Allah nerima taubat Muhammad. Lebih jelas tuh ya. Nah, kalau ini yang atas taba Muhammadun taubatan nasuha misalnya. Muhammad bertaubat. Ya. Nah, kalau kita lihat di layar kita atau di buku kita, di ayat yang barusan kita baca, mana tadi ayat berapa? 3. Nah, ada alanya itu kan. Fataba alaikum. Nah, kira-kira gimana? Silahkan Ibu Sukarti. maka Dia. Dia Allah menerima bagus. taubat kalian. Nah, itu dia. Maka Allah atau maka dia menerima taubat kalian. Jadi diingat ada taba ala. Ada taba ala. Gitu ya. Lanjut Ibu. Wa'afa dan memaafkan Bagus. ankum dari kalian. Hebat. Fal'an maka sekarang Iya, syukran. Ahsanti Bu Sukarti. Al-an artinya sekarang. Al-an. Ya. Maka sekarang. Syukran. Bu Sukarti. Ahsanti. Baris keempat Ibu Teti izin. Berarti di bawahnya ya? Iya. Oh baik. Ibu Yayet silahkan. Iya Pak Ustaz. Baris keempat. Basiruhunna, gaulilah mereka, wabtagu, dan carilah oleh kalian Bagus. apa yang kata Allah tetapkan lakum bagi kalian, Iya. wakulu, dan makanlah, washrobu, dan minumlah kalian. Masya Allah. Hebat. Ahsanti. Syukran Bu Yayet. Tadi yang dibaca oleh Bu Yayet, ma kataballah, apa yang Allah tetapkan. Nah, kataba bisa artinya menetapkan, bisa juga artinya menulis. Ya, ada hubungan makna tuh ya. Apa yang Allah tulis berarti Allah tetapkan. Itu ya. Apa yang Allah tetapkan berarti Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Gitu kurang lebih hubungannya. Ya, jadi kataba boleh Ibu artikan menulis, boleh kita artikan menetapkan. Tergantung konteksnya kira-kira yang tepat apa, gitu ya. Di sini tadi Bu Yayat betul, ma kataballah, apa yang Allah tetapkan. Nah, di ayat yang lain, kutiba alaikumusiyam, tuh kan. Ditetapkan, ditulis sama dengan diwajibkan atas kalian puasa. Ditetapkan berarti diwajibkan dong. Ya kan? Gitu ya. Baik, syukran Bu Yayat. Dilanjut baris kelima, Ibu Irma. Silahkan Ibu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta hingga Betul. ya tabayyana jelas Betul. satu nyata ya. Boleh jelas, boleh nyata. Ya. Lakum bagi kalian al-khaitu benang, Iya. al-abyadu putih ya. Putih, betul. Ya, putih. Min dari al-khaiti benang, Iya. al-aswadi hitam, min dari. Iya.
Syukran ahsanti Bu Irma. Di sini ya, di sini ada dua warna, ibu-ibu. Mudah-mudahan mudah mengingatnya. Ada aswad. Kita sering dengar tuh ya nih, aswad. Hajar aswad, gitu kan. Batu hitam, hajar aswad. Nah, kebalikannya putih itu abiyad, ya, putih. Abiyad, kalau hitam aswad, ya. Jangan kasih anak aswadi. Nah, berarti ada tuh kan ya aswadi. Jadi ya hitam jadinya. Baik, syukran Ibu Irma. Setelah itu baris ke-6 Bu Dewi izin, berarti Ibu Wati. Silahkan. Ada, Ustadz? Ada? Nggak ada ya? Ada. Oh, nggak ada. Oh, baik. Kalau nggak ada, ke bawahnya lagi. Ibu Rai. Baik, Ustaz. Silahkan, mangga. Baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fajri, satu kata, yaitu fajar. Betul. Summa, satu kata, kemudian atimu, kalian sempurnakan atau kalian penuhkan. Betul, sama. Ya. Asyama, saum. Ila, kepada al-laili, malam. Malam, betul. Wala, dua kata, dan tidak. Ya, boleh tidak, boleh jangan, punten. Dan jangan tubashiruhunna, dua kata, apa namanya, menggauli mereka. Kalian, kalian menggauli mereka, perempuan. Kalian dari mana, Bu? Ada waw, Ustaz. Iya, waw di akhir, di awalnya ta. Iya, betul. Ta di awal, waw di akhir. Betul, Ibu. Lanjut. Wa antum, dua kata, dan kamu. Kamu apa mereka? Oh iya, dan mereka. Mereka apa kalian? Kalian. Suka bingung. Antum, iya. Antum, kalian ya. Kalian ya, banyak Bu. Iya, betul. Masya Allah. Ahsanti, hebat. Ibu Rai. Wa antum, dan kalian. Ya, baik. Kalau anta, kamu. Kamu tuh anta ya. Baik. Kalau digabung, punten Bu Rai, kalau ini dari sini nih. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kira-kira apa tuh? Kemudian kalian sempurnakan puasa. Betul. Hingga malam. Iya. Dan jangan, oh ya. Hebat Ibu. Dan sempurnakanlah oleh kalian puasa sampai malam. Malam itu maksudnya permulaan malam. Permulaan malam itu ghurubus syams, terbenamnya matahari. Jadi yang betul puasa itu sampai malam. Kalau sampai zuhur itu puasa anak-anak ya. Baik. Syukran Ibu Rai. Setelah Bu Rai, Bu Efni izin juga. Di bawahnya Bu Santi izin menyimak juga. Bu Suci, Umi Iza ya. Silahkan baris ke-7, Umi Iza. Iya, saya baris ke-7 ya, Ustaz. 7 betul, tadi Ibu. Telat hadirnya. Oh iya, nggak apa-apa. Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akifuna, berdiam. Maaf, saya potong. Ya. Artinya betul, berdiam. Boleh juga kita artikan i'tikaf. Jadi betul secara bahasa i'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid ya, i'tikaf. Nah, maksud saya biar familiar boleh kita artikan i'tikaf ya. Ya sama aja ya, i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Gitu ya. Mangga. Ya, baik ya. Ustaz. Mangga. Di dalam al-masajid, masjid-masjid. Betul. Tilka, itulah. Iya. Hududu, batas-batas. Allah, Allah. Iya. Fala, terdiri dari dua kata. Fa, maka. La, janganlah. Takrobuha, terdiri dari dua kata. Takrobu, kalian mendekati haknya. Iya. Jadi kalian mendekatinya. Betul.
Kadzalika. Demikianlah satu kata Ustaz. Iya, syukran ahsanti Umi Iza. Ya, hebat. Baik, kalau kita lihat tadi yang dibaca oleh Umi Iza, akifuna fil masajid, ya, beriktikaf maka di dalam masjid, maka secara fikih iktikaf itu adalah berdiam diri untuk mendekat kepada Allah di masjid. Nah, gitu secara fikih ya. Berdiam diri untuk mendekat kepada Allah di dalam masjid. Nah, kalau berdiam dirinya nggak di masjid ya berarti bukan itikaf gitu. Makanya yang membatalkan itikaf itu ya ketika dia keluar dari masjid tanpa uzur gitu ya. Itu akifuna fil masajid, jelas tuh ya. Orang-orang yang beritikaf di dalam masjid. Baik, syukran. Selanjutnya baris ke-8, Ibu Lena. Silahkan. Yubayyinu, menjelaskan. Iya. Allah ayatihi, ayat-ayatnya linnas, bagi manusia, la'allahum, agar mereka yattaquna, bertakwa. Iya. Dan la, janganlah takulu, kalian makan. Iya. Dari mana kaliannya, Bu? Tak di depan sama wawu alif di belakangnya, Ustaz. Ahsanti, hebat. Ibu Lena, syukran. Afwan, Ustaz. Ya. Baris 9 setelah Bu Lena, Bu Syifa, silahkan. Jadi baris ke-9 ya Ustaz ya? Baris berapa sih? 9 ya, betul. Oh iya. Mangga. Amwalakum. Apa ya? Amwal jamak dari mal. Oh, harta. Betul. Harta kalian ya. Amwalakum, harta betul. kalian. Bainakum, di antara kalian. Betul. Bil batili, yang batil. Dengan yang batil. Betul. Watu delu, dan apa ini? Kamu membawa. Iya, betul, kamu membawa. Kamu membawa boleh. Watu delu, dan kamu membawa. Iha, dengannya. Betul. Ila, kepada al-hukam, para penguasa atau pihak mengambil keputusan. Hakim ya? Iya, betul. Baik, syukran Ibu Syifa. Hukam yang tadi dibaca oleh Bu Syifa, hukam itu jamak dari hakimun. Saya tuliskan. Hakimun. Itu ya. Hakim. Hakim dalam bahasa Arab bukan hakim dalam bahasa Indonesia. Ya, hakim dalam bahasa Arab sebagaimana ayat tadi itu artinya penguasa atau pemerintah, ya. Hakim, penguasa atau pemerintah. Pak Jokowi itu bahasa Arabnya hakim. Nah, kalau hakim dalam bahasa Indonesia, hakim yang ngetuk palu tuh bahasa Arabnya adalah qadhi. Kelihatan ya di layar. Nah, itu dia. Qadhi. Qadhi itu hakim dalam bahasa Indonesia. Atau yang menetapkan keputusan di pengadilan. Ya, jadi hakimun dalam bahasa Arab bukan hakim dalam bahasa Indonesia. Sudah ya? Baik, syukron, kita lanjut. Herlin, Ustaz. Bu Herlin, iya. Silahkan, Ibu Herlin, baris ke-10. Rita kulu. Kamu memakan. Betul. Li-nya apa tuh? Li-nya ketinggalan. Bagi. Nah, punten, maaf saya potong, Bu Herlin. Ibu-ibu semua, saya ingatkan li artinya bagi.
kalau ketemu isim. Oh iya. Contoh, lillah, bagi Allah. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau li ketemu fi'il mudhari seperti di sini, maka kita artikan supaya atau untuk, boleh juga. Ya. Baik, Mangga, Ustadz. mangga. Untuk atau agar ya Ustadz. Boleh, agar juga boleh, supaya boleh. Lita kulu agar atau supaya kamu dapat memakan Kalian ya. kalian ya. Fariqo Ustadz itu bulan sabit Ustadz. Oh, salah ketik itu ya. Iya. Bulan sabit harusnya di sini nih. Lihat di layar nih, ahillah. Iya, akhirnya. Salah narok tuh ya. Fariqan itu artinya segolongan atau sebagian. Segolongan atau sebagian. Baik. Enggak. Fariqo sebagian atau segolongan min dari amwal harta Hebat. annas manusia Betul. bil ism itu dosa ya Ustadz. Betul. Al-ism dosa. Binya apa tuh Bu? Dengan. Betul. Dengan dosa. Betul Ibu. Kemudian wa antum dan kalian Hebat. ta'lamun mengetahui padahal Iya. kalian mengetahui. Ahsanti. Syukran Ibu Herlin. Ahsanti Bu Herlin. Al-afu Ustadz. Baik. Kita lanjut baris 11. Bu Upit, silahkan. Ustaz 11 Ustaz. Mm-mm. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu. Betul. Ani tentang Iya. al-ahillah bulan sabit. Iya. Maaf saya potong Ibu Upit. Itu biasanya kita artikan dari, biasanya ya. Dan banyak di dalam Quran itu kita artikan dari, pakai ain ya. Nah, di sini kita artikan tentang. Tadi Bu Upit sudah betul ya, tentang. Nah, biasanya yang kita artikan tentang itu sebelumnya ada redaksi yas'aluna. Yas'aluna, mereka bertanya. Kalau bertanya kan bukan dari kan yang cocok, tapi bertanya tentang. Ya. Jadi kalau ada yas'aluna sebelumnya, ini kita artikan tentang. Ya, biasanya dari. Pakai T ya Bu ya, tentang. Bukan pakai K. Tentang. Oke. Mangga Bu Upit. Lapar Ustadz. Siang-siang nih. Kul katakanlah Sebelum ke situ punten ahillah, maaf. Ahillah, tadi apa Bu? bulan sabit Ustaz. Betul, bulan sabit. Ini bentuk jamak dari hilal. Ya, kita sering dengar tuh ya kalau mau Ramadan atau mau Idul Fitri, ru'yat hilal. Ru'yat hilal, melihat hilal. Nah, itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya tuh. Nah, di sini ahillah bentuk jamaknya. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit, gitu ya. Kok bulan-bulan sabit emang banyak? Satu sih bulan, cuma seakan-akan banyak karena dia muncul setiap bulan. Setiap awal bulan dia kan muncul bulan sabit ya. Mangga dilanjut. Kul katakanlah dia mawaqitu penanda waktu. Betul, maaf saya potong. Mawaqit itu diambil dari waktun. Waktu-waktu juga tuh ya. Jadi ditambahkan mim di awal, kemudian ya sebelum akhir, mawaqit jadinya penanda waktu ya. Ya, mawaqit ya, penanda waktu. Lanjut Ibu. Linnas bagi manusia Ya. wal hajj dan haji. Iya, betul. Dia adalah penanda waktu bagi manusia dan haji. Maksudnya penanda waktu haji. Ya. Syukran Ibu Upit. Ahsanti. Alhamdulillah. Masih ada 4. Gimana nih? Yang 4-nya
kita minta yang terakhir baca tadi untuk ini deh, memilih tergantung takdir hari ini baca 2 kali. Silahkan Bu Upit pilih saudarinya. Bebas siapa aja. Ibu Rai, tafadholi. Ya, Ibu Rai, tafadhali. Syukran, Teh Upit. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa 2 kata dan bukanlah. Laisa Betul. bukanlah. Iya, Albiru 1 kata kebaikan. bagus. Bi'an 2 kata. Bi dengan an Bahwa, jika bahwa bahwa. ya. Kalau jika punten saya potong in. In Iya, betul. bi'an dengan an bahwa Betul. tu memasuki, Iya, kalian memasuki al-buyuta rumah-rumah, jamak dari apa tuh, Bu? al-bait Iya, betul. Al-bait. Iya, lanjut. min dari zuhuriha punggung atau belakang, Iya. ha rumah ya, artinya Nya. mengacunya Ya. mengacu kepada rumah. Betul. Walakinna melainkan albirru kebaikan. Ahsanti. Syukran, ahsanti, keren Ibu Rai. Albirra atau albirru di sini diulang 2 kali. Saya mengingatkan bir artinya kebaikan. Ya, kita sering dengar tuh. Birrul walidain. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Albir. Ya. Nah, ini zuhur tadi yang dibaca oleh Ibu Rai. Zuhur artinya punggung-punggung. Dia bentuk jamak. Jamak dari apa? Zahrun. Zahrun. Ya, zahrun itu 1 punggung. Jamaknya ini nih, zuhur. Nah, sholat zuhur tulisannya sama. Zohara. Zuhrun. Sholat zuhr. Ha-nya sukun, kemudian ra. Sholat zuhur kenapa disebut dengan sholat zuhur? Karena matahari ada di punggung langit geser dikit. Nah, maka disebut dengan sholat zuhur. Ya. Syukran Ibu Rai. Ibu Rai, ya, punten pilih saudarinya untuk baca kedua kali. Silahkan Ibu. Tafadholi Ibu Syifa. Ibu Syifa, tafadhali, silahkan. Iya. Mani itu dari bukan Ustadz? Kalau dari Bukan min. ya? Min ya. Ini man. Siapa? Siap, betul. Siapa, betul. Ya. Siapa? At-taqo yang oh iya betul. Manit taqo gitu ya. Betul. Mani siapa? Ittaqo yang bertakwa. Betul. Waktu dan masuklah. Betul Ustaz? Betul, boleh masukilah, boleh datangilah juga boleh. Oh iya. Al-buyuta ke rumah-rumah. Betul. Min dari abwabiha pintu-pintunya. Betul. Wattaqu dan bertakwalah Allah kepada Allah gitu ya. Ahsanti. Ya, hebat. Syukran Ibu Syifa, ahsanti. Abwab, di sini ada abwab, artinya pintu-pintu, jamak dari babun, pintu, babun, 1 pintu tuh ya. Abwabun, pintu-pintu. Syukran Bu Syifa. Bu Syifa pilih saudarinya, mangga. Bu Lena. Ya, Bu Lena, Sayyidah Lena, tafadhali. La'allakum agar kalian tuflihuna kalian beruntung. Iya. Wa dan qatilu kalian perangilah fi di sabil jalan Allah allazina orang-orang yang. Ahsanti. Syukran
Bu Lena, pilih saudarinya untuk baca yang terakhir. Ibu Sukarti. Iya, mangga, tafadhali Ibu Sukarti. Yuqatilunakum, kalian memerangi, mereka memerangi kalian. Betul? Wala dan jangan Mm-mm. ta'tadu. Apa ya Ustaz? Kalian- Ta'tadu, kalian melampaui batas. Melampaui batas. Dan janganlah kalian melampaui batas. Betul? Innallaha, sesungguhnya Allah la Mm, ya yuhibbu, menyukai mm-mm. al-mu'tadina, orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Syukran Ibu Upit. Bu Upit. Karena namanya Bu Upit di situ. Bu Sukarti. Apaan? Ya, syukran. Oh iya, berdua tuh ya. Iya. Ya. Maaf Bu Sukarti. Baik, alhamdulillah 15 baris sudah kita lalui dengan sangat baik. Ibu yang bertanya boleh sebelum kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Silakan yang mau bertanya boleh. Ustadz, Afwan, tadi saya kan ketinggalan, Ustadz. Mangga Ibu. Jadinya teh yang basyiru itu artinya menggauli atau mencampuri atau gimana, Ustadz? Saya ketinggalan. Baris keberapa biar dilihat oleh yang lain? 4 ya? 4 sama 6 itu kan ada basyiru, ada tubasyiru. Pertanyaannya, Iya. Pertanyaannya basyiru itu artinya mencampuri atau menggauli gitu. oh iya. Baik, makasih Ibu Umiza. Basyiru ini fiil amr, sedang di baris 4 di awal ya, basyiru fiil amr, kata kerja pihak bentuk perintah yang belum kita pelajari secara detail, sedangkan baris ke-6 sebelum akhir tubasyiru ini fiil mudhari'nya. Tanda dia fiil mudhari' ada anita di awalnya, tak di awalnya itu kelihatan domirnya antum. Karena tak di awal, waw di akhir. Artinya boleh menggauli, boleh mencampuri. Sama saja ya. Jadi kalau di baris keempat, gaulilah mereka. Mereka, istri-istri maksudnya, atau boleh juga campurilah mereka. Sama saja. Sama saja. Ya. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Tapi yang dimaksud gaulilah dan campurilah dalam makna itu ya, bukan makna bahasa. Ya. Baik, ada lagi silahkan. Ustadz, Mangga. kan saya lupa biar ingat ditanyakan. Mangga, boleh. Kalau yang artinya kabar gembira itu gimana Ustadz? Ya. Kalau kabar gembira saya tuliskan ini. Busyra. Kelihatan ibu-ibu ya? Ah, itu dia. Busyra ini artinya kabar gembira. Busyra kabar gembira. Sedangkan basyir ya. Basyir sebentar mana ya? Basyir. Ah, basyirun ini pembawa kabar gembira. Busyra kabar gembira, basyirun pembawa kabar gembira. Nah, Rasul salah satu fungsinya sebagai basyir, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira itu siapa yang beramal soleh mendapatkan pahala, siapa yang mendapatkan pahala tempatnya di surga insya Allah. Itu basyir, busyra, basyir. Ya. Baik, berarti yang kalau yang ini baknya tuh panjang gitu ya Ustadz ya? Betul. Ini basyara yubashiru. Kalau akarnya sama nggak Ustadz? Akarnya sama. Basyara yubashiru. Akarnya ba shin ro. Hubungannya mungkin sama-sama bahagia. Ya Ustadz, Ya, makasih. Berarti kalau ini lebih panjang ya bacanya betul. mbaknya. Ya, makasih Basyara, Ustadz. betul.
Sama-sama, Ibu Lena. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita ke bagian bawah ya, ke halaman berikutnya. Kata-kata tunggal dan jamaknya. Ibu-ibu lihat, sebelah kanan kita terlihat tuh ada mufrad. Sebelah kirinya jamak. Mufrad itu kata tunggal, sedangkan jamaknya, makna, arti. Saya bacakan, ibu-ibu silahkan menyimak dengan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mufrad tidak ada, jamaknya nisa. Nah, ternyata ibu, nisa yang artinya wanita-wanita itu adalah bentuk jamak. Dan dia tidak punya bentuk mufrad, tidak punya bentuk tunggalnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin menyebut satu orang wanita? Pakainya apa tuh? Pakainya mar'atun. Sering dengar ya? Kita sering dengar, boleh mar'atun, boleh imra'atun. Kita sering dengar mar'atun solihatun, gitu kan? Mar'ah solihah. Nah, itu bentuk tunggalnya tuh satu orang. Misalnya di sini mar'atun. Tulisan di layar kurang besar dikit ya. Oh. Nih, mar'atun. Ini satu orang. Jadi kalau saya misalkan menyebut di sini misalnya saya sebut Umi Izza mar'atun solihatun, begitu. Satu orang, wanita yang salehah, satu. Tapi kalau di sini saya sebut Umi Izza, Bu Upit, Bu Sukarti, Ibu Teti dan seterusnya, berarti nisaun solihatun. Gitu ya. Banyak jamak. Jadi kalau satu orang pakainya mar'atun. Sedangkan jamaknya nisaun. Makanya yang namanya nisa kan biasanya khairun nisa. Sebaik-baik di antara wanita. Itu makna aslinya. Dia adalah sebaik-baik di antara wanita-wanita. Nisa itu jamak. Ya. Oke. Baik. Itu ya. Selanjutnya libasun jamaknya albisatun. Libas jamaknya albisatun. Artinya apa tuh? Pakaian. Iya, betul. Libas, satu pakaian, albisah, jamak. Nafsun, jamaknya anfus. Artinya tuh? Jiwa. Ya, boleh jiwa, boleh diri, boleh seseorang. Kullu nafsin, dha'iqatul maut. Setiap diri, setiap jiwa, setiap orang, boleh. Nafs. Makan bakso, bayarnya nafsi-nafsi. Nah, bayarnya masing-masing, orang-orang, jiwa-jiwa, sendiri-sendiri. Ya, jadi nafsun bukan artinya nafsu ya, dalam bahasa Indonesia bukan nafsu, tapi diri, jiwa. Yuk, haddun. Jamaknya hududun. Had artinya apa tuh? Ketetapan. Secara bahasa batasan, betul. Haddun artinya batasan. Ya. Batasan tadi di ayat boleh kita artikan ketetapan. Batasan itu kan berarti sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah aturannya. Karena dia batasan maka kita tidak boleh melampauinya, gitu kan? Had, batasan. Ya, jamaknya hududun. Di bawahnya hakimun, jamaknya hukamun. Yang tadi kita tulis hakim artinya apa tuh? Penguasa. Ya, penguasa boleh. Pemerintah boleh. Jadi hakim bukan hakim dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau hakim dalam bahasa Indonesia qadhi. Baik, bawahnya hilalun, jamaknya ahillah. Ini hilal, artinya apa tuh? Bulan sabit. Ya, bulan sabit. Hilal, biasanya kata-kata ini sering kita temukan di awal Ramadan atau di akhir Ramadan. Yo, al-bait jamaknya al-buyut.
rumah. Rumah. Ya, betul. Al-bait, al-buyut. Zahrun jamaknya zuhurun. Artinya apa tuh? Punggung. Punggung, ya. Babun abwabun. Artinya Pintu. ya, pintu. Oke. Baik. Dari 1 2 3 10, dari 10 kata ini yang paling familiar kita ingat mana, Bu? Baitun. Nisa, baitun, Babun. babun, nafsun, hilal, hakim, semuanya dah. Nah, keren dah. Semuanya berarti ya, aman berarti ya. Nisa, libas, nafsun, hadun, hakim, hilal, bait, zahr, babun. Ya, mudah-mudahan kita ingat semua nih ya. Sebenarnya mengingatnya gampang, Bu. Pasti setiap mufrad dengan jamak taksirnya akarnya sama tuh. Kalau akarnya sama, penyebutannya nggak jauh-jauh dah tuh. Ya, nafsun, anfus, hadun, hududun, hakim, hukam, gitu kan? Nggak jauh. Ya. Jadi silahkan diingat-ingat 10 kata ini. Yang paling sulit atau mungkin sulit diingat apa, Bu? Libasun. Oh, Al-bisah. libasun. Oh, al-bisah. Oke, alhamdulillah cuma 1 ya. Kalau Berarti ya, malabisu Ustaz itu pakaian juga Ustaz. ya sama, malabis. Kalau malabis jamak dari malbas. Oh. Malabis jamak dari malbas. Sama, artinya pakaian juga. Oh, iya. Libas, malbas, malabis, albisah. Sama, Ibu. Jamaknya. Akarnya sama-sama lam ba sin. Malbas, mungkin ibu-ibu ada yang pernah belajar malbas, pakaian 1. Jamaknya malabis. Pakaian. Lam ba sin sama. Baik. Sekarang supaya ingat, 1 orang deh baca mufrad dan jamaknya. Khusus untuk nisa, sebut nisanya saja ya. Sambil ibu-ibu dengar, artinya nggak usah deh ya. Biar membiasakan di telinga kita, diingatkan kita, mufrad jamak. Langsung ya, libasun albisatun, nafsun anfus, begitu. Saya minta tadi Bunda deh, Bunda Kia boleh? Nisa'u. Libasun. Albisatun. Nafsun. Anfus. Haddun, hududun, hakimun, hukamun, hillatun, al-baitu, al-buyutu, zohrun, zohru, zuhurun, babun. Syukran, ahsanti, Bunda Kia. Bunda Kia pilih saudarinya untuk baca 1 orang. Silakan. Yang belum 2 kali. Belum ya. Bu Irma udah belum ya? Boleh, Belum Bu kan? Irma. Bu Irma. Ya. Silahkan, Ibu Irma. Nisa'u. Libasun. Albisatun. Sinnya pendek, albisatun. Albisatun. Nafsun. Anfusu. Anfusu. Haddun. Hududun. Hakimun. Hukamun. Hilalun. Ahillatun. Albaitu. Albuyutu. Johru. Zuhurun. Babun. Abwabun. Iya, 1 lagi deh biar witir. Bu Irma pilih saudarinya yang belum. Yang belum 2 kali maksudnya. Umi Ijah deh ya, belum ya? Boleh, Umi Iza, silahkan. Iya. Oh iya baik Ustadz. Nisa'u. Libasu. Albisatun. Nafsun. Anfusu. Haddun. Hududun. Hakimun. Hukamun. Hilalun. Ahillatun. Albaitu.
Al-buyutu. Zohru. Zuhurun. Babun. Abwabun. Baik, syukron. Ahsanti, Umiza. Afwan, Ustaz. Ya, saya kira cukup ya. Sudah 3 kali kita baca. Mudah-mudahan ketemu di tempat lain, di ayat yang lain, kita sudah familiar. Gitu ya. Kalaupun lupa-lupa dikit, nggak apa-apa. Ya. Baik, kita lanjut ke bawahnya tentang dhamir sebagai objek berada di ujung fi'il. Kita lihat ibu-ibu semua. Dhamir sebagai objek berada di ujung fi'il. Berarti dhamir ini ketemu dengan fi'il. Biasanya dhamir ketemu dengan isim. Sebelum ke sini biasanya dhamir ketemu dengan isim. Kalau dhamir ketemu dengan isim itu biasanya kepemilikan. Dhamir ketemu isim. Misalnya kitabun ketemu ana, isim dhamir kan ana, kitabun, jadinya kitabi, kepemilikan tuh, buku saya, kitab saya, kitabuka, kitabmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau di sini dhamir ketemu fiil, maka kalau dhamir ketemu fiil berada di ujung fiil, maka dia sebagai objek. Si dhamir ini sebagai objek. Lebih jelasnya kita lihat di contoh ya. Sebelum ke situ, lihat sebelah kanan kita. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini 14 dhamir yang sudah pernah kita lalui. Ya. Huwa, huma, hum. Ini laki-laki 1, 2, 3. Hiya, huma, hunna. Ini perempuan 1, 2, dan 3. Anta, antuma, antum. Laki-laki lagi tapi orang kedua. Kamu. Kamu berdua, kalian. Anti, antuma, antunna, laki perempuan orang kedua 1, 2, 3 itu ya. Ana, nahnu orang pertama, ana saya laki-laki dan perempuan, nahnu laki-laki dan perempuan. Oke, perlu saya terjemahkan lagi nggak nih ininya domirnya? Cukup ya. Baik. Nah sekarang kita sisipkan fiil ya. Sebentar, kita baca dulu di bawahnya nih. Semua dhamir yang menempel setelah fiil akan diterjemahkan sebagai objek, gitu ya. Semua dhamir yang menempel setelah fiil akan diterjemahkan sebagai objek, bukan kepemilikan. Yang kepemilikan itu kalau ketemu isim yang tadi saya contohkan tuh. Baiti, baitun plus ana, jadinya baiti, rumahku, kepemilikan. Jannati, kepemilikan juga tuh. Itu kalau ketemu isim. Tapi di sini ketemu fiil di bagian akhir ya. Bentuk domirnya sama dengan yang digunakan sebagai kepemilikan kecuali untuk domir aku. Domir aku nih ana. Yuk kita lihat contohnya. Huwa ya di bagian akhir domirnya bisa hu, bisa hi. Tulisannya bisa begini atau sampingnya tuh lihat. Contohnya kita cari yang biasa apa namanya? Yang biasa fiilnya apa ya yang biasanya? Oh ini aja deh. Syafa, syafa. Kita sering dengar kan kalau ada yang sakit syafa kallah, syafa killah, syafa kumullah. Syafa itu fiil. Ya, syafa itu fiil. Kita lihat. Berarti di sini kita tulis. Contohnya dulu ya, nanti saya tulis. Syafahullah. Berarti semoga Allah menyembuhkan. Syafa fiil itu. Hu, menyembuhkannya laki-laki. Oke. Bawahnya. Syafahumallah. Semoga Allah menyembuhkan mereka berdua. Hum syafahumullah. Semoga Allah menyembuhkan mereka banyak laki-laki. Oke. Sama di bawah juga syafahallah. Semoga Allah menyembuhkannya perempuan. Kalau 2 orang syafahumallah. Kalau banyak syafahunallah. Kalau orangnya di depan mata, di depan kita tuh, yang sakit ada di depan, syafakallah, 1 orang laki-laki. Kalau 2 orang, syafakumallah. Kalau banyak, syafakumullah.
Kalau kamu perempuan di depan mata, maksud saya orang kedua yang langsung kita berbicara dengannya. Syafakillah. Antuma berdua. Syafakumallah. Antunna kalian. Syafakunnallah. Ana. Saya sakit. Nggak ada yang doain misalnya. Atau berdoa untuk diri sendiri. Gimana tuh? Syafani. Tuh kelihatan? Syafani. Kalau mau kasih Allahnya berarti syafani Allah. Semoga Allah menyembuhkanku. Gitu ya. Kalau kami yang sakit bareng-bareng suami istri, syafanallah. Tuh. Nah, kalau ibu sudah belajar begini nih, nanti kalau ada yang sakit di grup, jangan bilang syafahullah ya buat si fulan. Syafahullah ya buat kamu. Gitu. Menyesuaikan. Atau syafakallah, pokoknya yang sakit syafakallah aja deh. Mau satu orang, mau dia, mau kalian, mau mereka. Gitu ya, walaupun sudah bagus ya. Udah mendoakan tuh. Syafakallah ya buat bunda fulan. Syafakallah ya. Padahal bunda perempuan harusnya kan syafaki. Kalau orangnya nggak ada berarti syafaha. Gitu kan. Ya, tapi lumayan lah. Sudah sedikit-sedikit. Nah, ini ya. Kalau syafanya diganti, ibu-ibu, syafanya diganti jadi jaza. Ini sering kita juga kan, sering kita ungkapkan. Makasih ya, semoga Allah membalasmu. Kita coba. Sama, jazahullah. Satu orang laki-laki dia. Semoga Allah membalasnya. Jazahumallah, dua orang. Jazahumullah. Jazahallah, kalau perempuan, dia perempuan. Jazahumallah. Jazahunnallah. Jazakallah. Jazakumallah, jazakumullah, jazakillah, jazakumallah, jazakunnallah, jazani. Semoga Allah membalasku. Jazani Allah. Nahnu jazanallah. Oke, baik saya tuliskan di layar. Syafa, kalau syafa tulisannya begini. Syafa. Misalnya tadi ya, syafahu. Syafahu. Terus syafaka. Ini saya contohkan saja. Syafaka. Berarti anta. Apalagi yang sering. Syafa, misalkan perempuan semua. Tapi mereka. Gitu ya. Syafahunna. Syafahunnallah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau jaza tulisannya jaza gitu ya. Jazaki misalnya karena perempuan. Jazakillah. Jazakillah atau apa lagi? Jazakum, misalnya laki-laki semua. Jazakumullah. Apa lagi? Jaza, apa lagi, Bu? Jazahum. Laki-laki semua misalnya. Itu ya. Jadi begini. Ya itu. Syafahu, syafaka, syafaki, syafahunna, jazaka, jazaki, jazakum, jazahum dan seterusnya. Domir-domir di ujung ya yang kita tulis ini dia sebagai objek. Semoga Allah menyembuhkannya, orangnya nya laki-laki. Semoga Allah menyembuhkanmu satu orang. Semoga Allah menyembuhkan kalian. Semoga Allah membalas dia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang mau bertanya boleh tentang ini. Ustadz, Afwan mau tanya. Boleh. Nih misalnya di grup, Umi Iza izin ya anak saya nggak masuk dulu karena sakit. Nah, berarti kan ibunya itu ngasih tahu saya kalau anaknya sakit. Anaknya misalnya perempuan nih Ustadz. Anaknya berapa? Berarti
anaknya perempuan. Berapa? Berarti saya ucapinnya syafahullah ya Ustaz. Oh iya, kalau satu orang perempuan syafahallah. Betul. Ya. Kalau ada kakak misalnya dua-duanya perempuan berarti syafahumullah gitu ya Ustaz. Betul. Oh iya. Nah, kalau misalnya di grup pengajian RT, misalnya dianya yang sakit, teman sayanya yang sakit, saya nggak masuk dulu karena saya kurang sehat, berarti saya baru ngucapinnya syafakillah gitu ya, Ustaz? Betul, karena langsung kepada orangnya kan? Iya. Ya. Oh iya. Jadi terkadang saya suka keliru di situ sebelum saya belajar bakata, Ustaz. Jadi yang penting yang sakit perempuan saya ucapinnya syafakillah. Iya, iya, Padahal iya. yang sakit anaknya. Iya. Jadi kalau Ya, anaknya syafahullah, syafahallah. gitu ya Ustaz. Betul, betul. Baik. Ya memang biasanya begitu. Yang memang yang selamat sih begitu ya. Selamat itu artinya ya nggak banyak macam-macam. Syafakillah ya buat si fulanah gitu Nah, kan. itu gimana tuh Ustaz? Ya kalau begitu berarti Iya. dia langsung ke orangnya. Ya, tapi kalau kita sambil belajar, sambil mengingat-ingat domir, bagusnya Iya. sih kita pakai domir, bagusnya ya. Bagusnya mah Iya, ya. misalnya kalau langsung berdoa kepada Bu, misalkan Bu siapa Bu Teti sedang kurang sehat, saya izin ya. Nah, kita yang dengar langsung tuh syafakillah. Nah, tapi kalau anaknya yang laki-laki syafahullah gitu. iya. Kalau anak perempuan syafahallah. Ternyata setelah Bu Teti bilang, Bu Dewi juga bilang, saya juga kurang sehat. Setelah itu misalnya siapa lagi Bu Sukarti contoh saja, saya juga kurang sehat. Nah, 3 orang, nggak pakai jamak tuh. Oke. Baik. Nah, kalau Terus ada lagi Ustaz, kadang ada jazakunallah. Jazakunallah khairan kasir gitu. berarti Itu kalian banyak untuk perempuan. ya, perempuannya banyak ya Ustaz Betul. ya. Yang di sini nih Bu, lihat di layar nih, punten. Nih, Yang nih. iya, Kunna, betul. Antuna ya Ustaz ya. Antuna betul. Kunna tuh hasilnya. Iya, baik Ustaz. Ini menambah wawasan saya lagi biar Alhamdulillah ya. salah lagi. Terima kasih Ustaz, syukran. Sama-sama ya. Ada lagi? Boleh. Sebenarnya sih fiilnya nggak berubah ya. Syafahu, syafahuma, syafahum, jazahu, jazahuma, jazahum. Nggak berubah tuh. Yang berubah ininya, domirnya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh di sini, di titik ini. Ustadz Afwan, kalau laki-laki sama perempuan digabung banyakan. Kalau ngucapin terima kasihnya apa Ustadz? Jazakumullah. Di situ ada laki-laki dan perempuan. Iya. Ya, pakainya kembali ke domir laki-laki. Oh iya, baik Ustadz. Ya, kembali kepada domir laki-laki. Sama seperti kalau kita misalkan sholat janazah. Sholat janazah di hadapan kita perempuan. Berarti Allahumma gfirlaha warhamha dan seterusnya gitu ya. Kalau laki-laki Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterusnya. Kalau dua orang laki-laki Allahumma gfirlahuma dan seterusnya. Pakainya huma. Tapi kalau banyaknya itu separuh laki-laki, separuh perempuan. Pakai hum apa pakai hunna? Pak dikembalikan ke laki-laki. Pakainya hum. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Jadi dikembalikan ke laki-laki. Itu sama seperti Allah menyatakan dirinya, menunjuk dirinya menggunakan huwa. La ilaha illahu. Tidak ada tidak ada Tuhan kecuali huwa, dianya Allah tuh. Pakainya laki-laki. Orang-orang orientalis mengatakan Allah itu berjenis kelamin laki-laki. Kenapa? Tuh di Quran pakainya huwa. Dia nggak ngerti bahasa Arab tuh. Bahasa Arab itu kalau jelas laki-laki atau perempuan maka diperjelas. Anta apa anti.
huwa apa hiya. Tapi kalau tidak laki-laki dan tidak perempuan, atau tidak diketahui laki-laki dan tidak perempuan, maka dikembalikan ke asal. Ke asal itu apa? Laki-laki. Berarti pakainya huwa. Di situ Allah mengatakan la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali huwa, dia yaitu Allah, tidak sedang menunjukkan Allah itu laki-laki, tetapi secara bahasa dikembalikan ke asal. Sebagaimana tadi itu sholat jenazah kita. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bunda nggak nanya, Bun? Ntar aja di rumah ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, satu orang deh. Tadi terakhir, siapa ya terakhir? Umi Iza bukan ya? Terakhir yang baca. Apa Bunda? Saya Habis terakhir Bunda, Bu tadi. Irma. Ya, Umi Iza ya. Terakhir Iya. Umi Iza ya. Sekarang Umi Iza pilih deh. Umi Iza Siapa yang pilih belum ya? saudarinya untuk baca ini. Boleh pakai syafa. Syafahullah, syafahumallah, dan seterusnya. Yang belum kayaknya Bu Upit belum 2 kali ya Bu Upit ya. Ya, boleh Bu Fit. Oke, Bu Upit. Ya, Ustadz. Mangga Bu, biar terbiasa yang lain mendengar, menyimak juga supaya terbiasa. Mangga. Pakainya syafa deh. Syafa. Semoga Allah menyembuhkan. Syafahullah. Syafahumallah. Syafahumullah. Syafahallah. Syafahumallah. Syafahunnallah. Maaf saya potong. Yang dibaca oleh Bu Upit sudah betul. Maksud saya yang barusan dibaca itu untuk orang yang ketiga, ya, untuk orang ketiga, gaib, untuk orang yang ketiga, tinggal disesuaikan ujungnya saja. Huwa syafahullah, huma humallah, hum humullah, hiya Allah, huma humallah, hunna hunnallah, gitu ya. Jadi relatif lebih mudah. Tapi ketika di sini berbeda tuh, anta dan ka, antuma dan kuma. Ini maksud saya supaya ibu-ibu yang lain memperhatikan, oh ternyata ada perbedaan di sini di orang ketiga. Nah, ya, okay. Dilanjut Ibu Upit. Si Syafah, Ustadz. Masih syafa ya? Syafakallah. Syafakumallah. Syafakumullah. Syafakillah. Syafakumallah. Syafakunnallah. Syafaniyallah. Syafanallah. Ahsanti. Syukran. Keren. Hebat. Afwan. Oke. Sebelum satu orang lagi baca, kira-kira yang paling sulit disebut atau paling sulit diingat yang mana, ibu-ibu? Di domir apa? Apa aman semua? Aman mudah-mudahan ya. Aman, Ustaz. Aman ya. Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Yang sering sih paling ka, ki, apa lagi ya? Hahu, ya. Kum, iya betul. Yang berdua sih jarang. Tapi kalau tiba-tiba berdua disebut ada 2 orang yang sakit, dipraktekin dah tuh. Oke, baik. Bu Upit, pilih saudarinya untuk baca sekali lagi. Apa, Ustaz? Pilih saudarinya. Oh. Sepatu sok Sukarti itu. Baik. Bu Sukarti pakai fiil jaza yang biasa kita sebut jaza. Semoga Allah membalas. Ya, silahkan. Jazahullah. Jazahumallah. Jazahumullah. Jazahallah. Jazahumallah. Jazahunnallah. Jazakallah. Jazakumallah. Jazakumullah.
jazakillah, jazakumallah, jazakunnallah, jazaniyallah, jazanallah. Ahsanti, syukran. Eh, Satu lagi deh, Bu Sebentar. Sukarti. Oh, boleh, boleh. Itu untuk hi atau hu. Kalau yang harokatnya kasroh itu sebelumnya yang berharokat kasroh gitu ya? Iya, Betul. Ustaz. Ya. Ya, betul Ibu. Mengikuti sebelumnya. Oh gitu ya. Jadi hu dan hi, kalau hu itu sebelumnya dhammah dan fathah. Tapi kalau sebelumnya kasroh, jadinya hi. Syukran, Ustaz. Afwan. Satu lagi Bu Sukarti pilih saudarinya. Kayaknya yang belum Bu Yayet. Bu Yayet boleh. Ya belum. Kata-katanya apa ya? Kata-katanya yang biasa kita dengar apa? Hada kali ya? Hada. Hada nih. Hada artinya semoga Allah memberi petunjuk. Kan kita sering dengar tuh. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, ya kan? Hadanallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Hadana. Ini tulisannya ya, Bu Yayet ya. Hada. Mangga. Hadanya sih nggak berubah, tinggal ujungnya saja. Silahkan Ibu Yayet. Hadahumullah, hadahumallah, hadahumullah, hadahallah, hadahumallah, hadahunnallah, hadakallah, hadakumallah, hadakumullah, hadakillah, hadakumallah, hadakunnallah, hadaniyallah, hadanallah. Masya Allah, hebat. Ahsanti, syukran, alhamdulillah. Itu juga sama dengan misalnya rohima, merahmati. Rahimahullah, rahimahumallah, rahimahumullah, rahimahallah, rahimahumallah, rahimahunnallah, dan seterusnya sampai rahimaniyallah, ya kan? Rahimanallah, gitu ya. Semoga Allah merahmati kami. Ya, sama. Jadi prinsipnya kalau domir ini di ujung fiil, maka dia menjadi objek. Alhamdulillah 3 orang tadi sudah mewakili, saya kira cukup untuk latihan domir ini dan alhamdulillah sangat baik. Yang mau bertanya lagi boleh sebelum kita mengisi waktu. Masih ada sekitar 15 menit ke tafsir. Silakan yang mau bertanya boleh. Ustadz, Afwan, Boleh Ibu. suka ada yang salah sebut ya, misalnya maksudnya barakallah fik gitu kan untuk perempuan. Jadi dia bilangnya barakillah misalnya gitu. Cara gimana ya? Cara menyampaikannya gimana, menjelaskannya gitu. Harusnya barakallahu fika gitu, tapi dia bilang barakallah. Barokillah, ada yang bilang barokillah. Oh, barokillah. Cara menjelaskan bahwa itu salah begitu? Ya, Ya, gitu. gini saja, kalau orang bilang barokillah, barok nggak mungkin jadi baroki karena itu fiil madhi. Kalau fiil madhi itu harus fathah di bagian akhir ketika domirnya huwa. Jadi harus baroka. Sama seperti rohima. Lihat harokat akhirnya. Baroka, rohima, apalagi karrama. Harokatnya fathah tuh. Fataha, nasoro, dan seterusnya. Jadi yang betul cara mengingatkannya bukan baroki, tapi baroka. Kenapa? Karena baroka itu fiil madhi, domirnya huwa. Setiap domir huwa, ujung akhirnya harus fathah. Gitu. Yang kedua, ki di situ bukan domir. Kan orang harusnya kan bilang barokallahu laki. Tapi kadang barokillahu. Nah, itu salah tuh ya.
Ki di situ mungkin dianggapnya domir. Dia ki itu bukan domir, tapi dia adalah huruf akar dari kata-kata barokah atau barokah. Huruf akarnya si ka itu memang huruf akar. Huruf akarnya apa tuh? Barofka, barokaf. Ya, baro dan kaf. Jadi yang betul barokallahu laki, bukan barokillahu, enggak gitu. Mudah-mudahan menjawab Ibu Syifa. Ya, baik Ya. Ustadz, syukran. Kadang memang yang begitu-begitu, kadang itu tuh apa sih namanya ya, terkecoh ya. Jadinya barokillah, salah barokallahu laki atau barokallahu fiki. Ya. Baik, ada lagi silakan. Kalau tidak ada, kita coba ke tafsir ya. Ke tafsir yang kita bahas ayat keberapa, Bu? Silakan Ibu-ibu, barangkali mau tafsir yang mana di ayat yang keberapa maksud saya? Yang ditaruh kulkas itu mau pelihara. SD ya. Baik. Di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian lailatas siyam, malam puasa Ramadan, ar-rafath. Rafath yang dimaksud tadi sudah saya sampaikan di awal. Rafath ini semua perkataan atau semua perbuatan yang tabu, yang buruk, yang dianggap jelek. Tapi maksud dari rafath dalam ayat ini adalah jima, gitu ya. Ila nisaikum, kepada wanita-wanita kalian. Jadi dihalalkan di malam Ramadan untuk berhubungan, beribadah suami istri. Ya, di malam Ramadan. Kenapa dihalalkan? Karena sebelum datang syariat Nabi Muhammad, bahkan di permulaan syariat Nabi Muhammad itu, orang kalau bangun tidur di malam hari, di bulan Ramadan, maka dia harus sudah puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh istrinya. Saya ulangi, dulu di permulaan Islam, ya, puasa itu dari habis fajar, ya, habis fajar sampai maghrib. Nah, habis maghrib kemudian buka, waktu maghrib berbuka. Setelah itu kalau di malam itu dia tidur, kemudian bangunnya sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menyentuh istrinya. Gitu ya. Nah, setelah itu Allah ringankan hukumnya. Selama masih malam dan belum masuk waktu fajar, maka makan, minum, dan menyentuh istri masih boleh. Dalilnya apa? Ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sudah? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, kata Allah, para istri adalah pakaian bagi kalian para suami. Istri adalah pakaian bagi suami. Wa antum, dan kalian suami laki-laki, libasul lahun adalah pakaian bagi wanita mereka. Oh, pakaian maksudnya apa tuh? Para ulama kita mengatakan minimal 2. Sebagaimana fungsi pakaian, pakaian itu minimal sekali 2. Yang pertama, pakaian itu menutup aurat diri kita. Pakaian itu fungsinya adalah menutup aurat. Tanpa pakaian, aurat kita terbuka. Nah, yang kedua, pakaian itu fungsinya adalah menjaga dan melindungi diri dari apa tuh? Panas dan dari hujan. Nah, itu minimal tuh ya. Nah, maka yang dimaksud dengan perempuan adalah pakaian laki-laki, laki-laki adalah pakaian wanita dalam 2 hal ini. Apa tuh? Suami dan istri yang pertama harus menjaga, menutup aib masing-masing. Menutup aurat masing-masing. Aurat yang dimaksud dalam hubungan suami istri, aib masing-masing. Jangan sampai aib keluarga kemudian diumbar, diceritakan kepada orang lain. Tidak boleh tuh ya. Ya, curhat kepada orang, apalagi
orang itu katakanlah bukan orang yang apa namanya dimintai nasihat begitu, pokoknya dia cerita aja begitu tentang keluarganya, tentang keburukan keluarganya, tentang masalah keluarganya, kalau bisa dihindari. Itu aib yang tidak boleh diceritakan. Yang kedua, suami menjaga, melindungi istrinya dari segala macam bahaya, sebagaimana istri juga menjaga suami dari berbagai macam bahaya, sebagaimana pakaian menjaga dari panas matahari dan dari hujan begitu ya. Itu minimal 2. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu bahwasanya kalian takhtanun, bersikap tidak jujur atau khianat. Khianat itu maksudnya apa? Para ulama kita mengatakan, dulu kaum muslimin di malam hari, Pak pengen nyentuh istrinya. Masa sebulan gak menyentuh istrinya? Pengen nyentuh tuh. Tapi dia tahu ini nggak boleh gitu loh. Tapi mau, tapi nggak boleh gitu loh. Nah, jadi ya kan, jadi maka di sini tidak jujur tuh, tidak jujur tuh maksudnya mau tapi nggak boleh, jadi gimana dong, gitu kan? Nah maka dibolehkan tuh. Nah takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum, maka Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Nah, setelah dibolehkan, fal'ana basyiruhunna, maka sekarang basyiruhunna, gaulilah mereka, campurilah mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan buat kalian. Apa yang Allah tetapkan? 1, pahala. Karena setiap hubungan suami istri, ya itu Allah tetapkan pahala bagi keduanya. Sebagaimana hubungan bukan suami istri, Allah tetapkan dosa pada keduanya. Itu yang pertama, pahala. Yang kedua, maka taballahu lakum, carilah apa yang Allah tetapkan buat kalian. Maksudnya adalah secara alamiah yang Allah tetapkan adalah anak. Maksudnya mengandung. Secara alamiah proses lahirnya anak harus didahului dengan ini, basyiruhunna, ya apa namanya, hubungan suami istri. Nah, itu yang dimaksud dengan maka taballahu lakum. 1, pahala, yang kedua adalah keturunan. Itu ya. Wa kulu washrabu, ya. Kalau malam itu boleh, berjima, maka juga di malam itu diperintahkan untuk kulu washrabu, boleh makan dan boleh minum. Hubungan suami istri boleh, makan dan minum juga boleh, meskipun setelah tidur. Kan tadi saya sampaikan di awal, kalau orang sudah tidur, ya kalau maghrib dia buka puasa, setelah sholat isya dia tidur, bangun jam 10 malam. Nah 10 malam tuh nggak boleh ini lagi, makan lagi, nggak boleh makan, nggak boleh minum, langsung puasa, nggak boleh menyentuh istrinya. Awalnya begitu tuh, tapi dengan ayat ini kemudian Allah membolehkan, ya. Jadi makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, sampai jelas bagi kalian benang putih. Benang putih itu maksudnya adalah fajar, minal khaitil aswad, dari benang hitam, maksudnya adalah waktu malam, minal fajar, dari waktu fajar. Kalau fajar sudah mulai terang, maksudnya masuk fajar, dan malam sudah hilang, maka jangan lagi makan, jangan lagi minum, jangan lagi menyentuh istri. Tapi kalau sudah datang malam, silakan makan, silakan minum, silakan lagi nyentuh istri. Tsumma atimmus siyama ilal lail, dan kemudian penuhkanlah, sempurnakanlah puasa sampai malam, maksudnya permulaan malam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli mereka sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Loh, kok kemudian Allah berbicara tentang iktikaf? Karena iktikaf itu kan yang paling yang paling khusyuk begitu ya, di malam hari. Nah, sebelumnya Allah ngomongin malam hari boleh mendatangi istri. Nah, tapi kemudian Allah katakan kecuali kalau kalian sedang beriktikaf di masjid, maka janganlah kalian mendatangi mereka. Itu ya. Janganlah kalian menggauli mereka sedangkan kalian dalam keadaan iktikaf di dalam masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian dekati. Kalian dekati itu maksudnya mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Itu ya.
Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Loh, hubungannya apa? Supaya bertakwa dengan itulah hududullah, batasan-batasan Allah. Batasan Allah yang dimaksud adalah larangan dan perintah. Kamu harus melakukan ini. Kamu jangan melakukan itu. Ya, itu batasan tuh. Kamu harus berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nanti di malam hari kamu boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Itu semuanya adalah hudud, batasan-batasan Allah. Di bagian ujung kata Allah, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Itu artinya takwa bisa kita raih ketika kita tidak melampaui batasan-batasan Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu ya. Dikit lagi deh. Satu ayat lagi. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan batil, dengan cara yang batil. Makan harta di antara kalian dengan cara yang batil maksudnya apa? Maksudnya adalah makan harta saudara kita tanpa hak. Itu maksudnya. Tanpa hak itu apa? Contoh tanpa hak itu makan harta saudara kita dengan cara mencuri. Itu tanpa hak, bil batil, dengan cara yang batil. Kita makan harta saudara kita dengan cara korupsi. Makan harta saudara kita dengan cara menipu. Makan harta saudara kita dengan cara membegal dan seterusnya dan seterusnya. Itu dengan cara yang batil. Nggak boleh tuh. Nah, ternyata Allah sampaikan ada orang yang makan harta dengan cara yang batil, apakah mencuri, apakah korupsi, apakah membegal, apakah yang lain. Kemudian watudlu biha ilal hukam. Kalian bawa harta batil yang kalian makan itu sebagiannya ilal hukam, ke penguasa. Ibu perhatikan, ada orang makan harta secara batil, makan harta orang dengan batil, mencuri, korupsi dan seterusnya. Kemudian harta itu dibawa ke penguasa. Untuk apa? Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kalian makan sebagian dari harta manusia itu bil itsm, dengan cara yang dosa. Jadi ini persis dengan apa yang terjadi di hari ini. Ada orang makan harta orang lain dengan cara yang batil, korupsi misalnya. Nah, hasil korupsi itu dia bawa ke penguasa. Kenapa dia datang ke penguasa? Supaya sama-sama nyicipin. Penguasa ini dikasih supaya nyicipin tuh, ilal hukam, litakulu fariqam min amwalina, supaya kalian makan sebagian dari harta mereka, harta manusia. Jadi ada orang ngambil 10, datang ke penguasa, penguasa dikasih 3 nih, 3 cukuplah, lumayan, saya 7. Nah, kita sama-sama makan tuh. Bil itsm. Nah, ada orang yang begitu tuh. Bahkan wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Mengetahui maksudnya apa? Kalian mengetahui bahwa itu harta itu didapat dengan cara yang batil. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Maksiat yang paling buruk adalah kita tahu bahwa itu maksiat dan kita tetap melakukannya. Wa antum ta'lamun, kalian tahu itu harta haram, tapi tetap dimasukkan ke dalam mulut, dimakan tetap. Jadi maksiat itu ada tingkatannya. Ada orang yang bermaksiat karena dia tidak tahu. Ya, ada orang yang percaya pada suara-suara burung, atau dia percaya kalau apa itu namanya, kupu-kupu masuk rumah, dia yakini bakal ada tamu. Sebelum belajar mungkin dia nggak tahu tuh. Nah, itu dosa, tapi dosanya berbeda dengan orang yang sudah tahu. Ada orang yang bermaksiat dengan cara kalau lewat rumah kosong, dia bilang numpang-numpang, dia bilang gitu misalnya. Kan ada tuh, bahkan saya pernah dengar katanya numpang-numpang, anak bagong mau lewat, katanya gitu. Nah, kalau itu berbeda dengan yang sudah tahu dengan yang tidak tahu, walaupun sama-sama maksiat. Yang satu nggak tahu karena belum belajar, yang satu sudah tahu. Nah, dua-duanya melakukan, maka dosanya berbeda. Tetapi dua-duanya sama-sama dosa. Nah, orang ini nih, dia makan harta batil, kemudian dia kasih sebagiannya ke penguasa, supaya penguasanya diam.
Ya, wa antum ta'lamun, dan parahnya sedangkan kalian mengetahui bahwa itu haram. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari maksiat model ini. Itu saja mungkin ibu semua. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Cukup? Cukup ya? Halo, Loha? Dengan Ngantuk ya? Iya deh. Baik, makasih ibu-ibu. Oh iya, pekan depan mau jam 1 aja apa mau jam 10 nih? 10 aja, Pak. Jam 10 aja. Harinya sama? Sama deh. Sama deh. Kalau hari lain ada nggak barangkali gitu? Mau hari apa gitu? Enggak. Hari Sabtu aja. Yang lain. Ya udah sementara Sabtu jam 10 ya. Iya, Pak. Oke deh. Baik, makasih ibu-ibu semua. Hatur nuhun untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majelis kita sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ibu-ibu. Hatur nuhun.